Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulil ajmain amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang kami hormati, Al Ustadz kita yaitu Bapak Hidayat Julius Hidayat Putra SPD yang kami hormati. Patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita telah sempat melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah. Kemudian mari kita perbanyak selawat salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Jemaah sekalian, subuh ini kita akan mendengarkan paparan tausiah yang akan disampaikan oleh al-ustaz kita, yaitu Al-Ustadz Bapak Julius Hidayat Putra SPD. Mari kita dengarkan apa-apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan ini akan menjadi iktibar bagi kita semua. Kepada Al-Ustadz Bapak Julius Hidayat Putra SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin al-Fatihah lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dan Allah bersumpah mengenai waktu. Kadang Allah sebut wal fajr, demi waktu fajar, subuh, sekarang. Kadang Allah sebut wal laili, malam. Kadang juga Allah sebut wadduha, waktu duha. Kadang Allah sebut wal asr. Ada yang mengatakan asr ini ya waktu asar. Ada juga yang mengatakan ini adalah masa atau waktu itu sendiri, demi masa atau waktu. Wasyamsi, matahari atau di siang hari. Wan nahar, siang hari. Karena di dalam waktu ini ada keberkahan. Manusia boleh Bapak Ibu menciptakan semuanya, apalagi di negara maju seperti Korea, Jepang, Cina. Itu sudah hampir menciptakan makhluk hidup. Mereka mau menyamai
Tuhan. Dibuat boneka, dibuat robot, nanti diberikan nyawa, dia bisa hidup. Artinya manusia bisa membuat apapun yang dia inginkan selama itu ada ilmunya. Pesawat besi, Pak, bisa terbang. Kalau akal kita tidak masuk akal. Kalau burung masih ringan, kecapung masih ringan, nyamuk, lalat lebih kecil dari itu masih ringan dan dia bisa terbang. Oke, dia makhluk hidup Allah ciptakan bisa terbang di atas udara. Lah ini pesawat, Pak, besi. Sama-sama kita tahu komponennya tidak ada yang ringan. Kalau mau kita kaji akal tidak sampai. Tapi dibuat dengan Allah, diizinkan Allah untuk seimbang di atas udara dan bisa terbang. Yang hari ini memudahkan umat muslim bisa berangkat ke tanah suci, yang dulu kalau orang tua kita haji itu bisa sampai 6 bulan. Berangkat 6 bulan pergi. Total mungkin 1-2 bulan di Masjidil Haram, itu pulang sudah 1 tahun. Makanya kalau dulu mungkin berangkat haji, itu doanya panjang, Pak. Diundang seluruh keluarga. Alamat kalau takut nanti tak pulang kembali. Besi bisa ngapung di dalam air. Ada yang di atas air, itu kita sering sebut kapal peri. Kalau di Indonesia peri, kalau di luar negeri lain lagi kapalnya. Ada besi tapi tenggelam di laut. Kapal selam. Berubah ke Palembang jadi pempek kapal selam. Bisa dibuat, tapi ada satu yang tidak bisa dibuat manusia, itu waktu, Pak. Waktu yang tidak bisa dibuat. Jumat subuh ini dengan Jumat subuh besok, hakul yakin tidak akan sama. Jumat subuh ini dengan Jumat subuh kemarin pasti tidak sama. Sabtu esok dengan Sabtu yang kemarin pasti tidak sama. Bahkan detik sekarang dengan detik yang akan datang pasti tidak akan sama. Nah, manusia kita semua ini selalu berlomba, berkecimpung, tidak bisa pernah berhenti bersikut kepada waktu kecuali mencari keberkahan. Kenapa? Karena kalau sekedar hidup, orang kafir hidup. Orang-orang non-Islam yang hari ini tidak mau disebut kafir, itu juga hidup. Bahkan lebih banyak hidupnya. Yang mereka dapat lebih banyak, yang mereka terima lebih puas. Kalau mau dilihat ukuran kuantitas. Tapi berkah, kata para ulama dan Gus Faiz Muhammad, berkah ini tidak terikat dengan banyak apa-apa. Tidak terikat dengan kaya, dia tidak terikat dengan tua, dia tidak terikat dengan mudanya. Berkah ini tidak dilihat dari jumlah. Berkah ini tidak dilihat dari sedikit dan banyaknya, dia tidak. Kadang ada yang sedikit justru lebih berkah. Yang banyak kadang justru tidak kelihatan berkah. Kadang-kadang kita masih lihat, ingat Pak Bu, kalau masih bujang, itu dapat duit 2 juta, itu tidak tahu lekatnya kemana Pak. Bukan berarti tak berkah. Kadang-kadang dia tak melekat, ada kepakaian tapi nggak awet. Ada ke benda tapi kadang hilang, rusak. Ada dia beli motor, tapi udah bertahun-tahun menabung baru dapat. Tapi ada yang berkeluarga, dapatnya hanya 100.000 mungkin hari itu dagang. Tapi lihat keberkahannya, anaknya sekolah, suaminya sehat, istrinya sehat, beras terbeli, listrik terbayar, bisa tidur di rumah akur, tidak ada perkelahian suami dan istri, anak menurut semua Pak. Ini berkah. Ini berkah. Dan ini kadang-kadang bisa kita akui di diri sendiri, ini kita lupakan Pak. Yang kita lihat justru berkah itu kalau banyak.
Hari ini dagang untungnya 100.000, besok dagang untungnya 200.000. Keluarlah ungkapan yang sederhana, alhamdulillah hari ini lebih berkah. Bisa jadi yang 100.000 kemarin yang lebih berkah, 200.000 yang hari ini ternyata kata kita berkah, ternyata bisa hilang seketika, Pak. Ada dengan penyakit, ada dengan dicuri, ada yang mungkin ada orang minta bantuan dikasih, macam-macam. Dia tidak bisa dinilai dengan ukuran. Nah, sehingganya kalau kata Ustadz Umar Mita di dalam bukunya The Rich, 5 rukun keberkahan itu, kesimpulan daripada berkah itu satu keadaan di mana keadaan itu membuat kita semakin lama semakin dekat dengan Allah. Nah, itu keberkahan. Untuk apa banyak kalau jauh dari Allah? Bisa jadi itu nggak berkah. Tapi kalau dia sedikit berkah, dia dekat dengan Allah. Itu yang berkah. Lebih enak lagi kalau banyak berkah. Ulama Irak, Pak, Syekh Ibrahim bin Adham, menganalogikan berkah kepada muridnya dengan 2 ekor hewan. Yang pertama anjing, yang kedua kambing. Ini unik, Pak. Dia Syekh, jauh itu bainas sama was sumur, antara langit dan sumur, Pak. Kalau anjing lah jelas-jelas haram. Kalau kambing jelas-jelas halal. Di mana letak berkahnya? Ini ada cerita sedikit. Jadi anjing itu makhluk Allah yang unik. Sekalipun dia haram, dia cukup berguna, Pak. Dan ada terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah di anjing. Contoh sederhana saja, kalau anjing melolong di tengah malam, itu wajib kita beristighfar, meminta perlindungan kepada Allah. Karena anjing itu sedang melihat jin, syaitan. Maka dia melonglong. Kalau pernah kita lihat di on the spot dulu, Pak, masih ada cuplikan on the spot. Ternyata di selaput mata anjing itu ada yang bisa melihat makhluk halus. Kalau ayam berkokok di tengah malam, kita berdoa. Karena selaput mata ayam itu bisa melihat ada makhluk yang turun, itu yang kita sebut malaikat. Nah, anjing ini unik. Allah Subhanahu wa taala jadikan anjing ini salah satu hewan yang bisa sekolah, Pak. Di luar negeri itu anjing itu disekolahkan, dia pintar. Berapa uang pangkal masuk sekolah anjing, Pak? Sekolah peranjingan kira-kira 75 juta, Pak. Iya, Pak. 75 juta. Anak kita aja masuk sekolah paling mahal SDIT, anggaplah 4 juta, 5 juta lah. Paling mahal kalau sudah SMP, SMA 15 juta sudah. Ini anjing, Pak. Di sekolah kan ada, Pak. Bukan hanya sekedar dokter hewan, dokter anjing, kucing, dan segala macam dokter, tapi sekolah anjing ada. 75 juta uang pangkal. Itu kenapa ada anjing yang bisa dididik indera penciumannya, yang sering dipakai oleh polisi sebagai anjing pelacak. Kalau dia sudah mencium satu aroma itu dia ikat. Dia akan cari kemana-mana yang masih ada aroma itu dan ketemu orangnya. Itu anjing. Kenapa anjing kalau diadu, Pak? Anjing dengan kambing, mulia mana nasabnya? Keturunannya, Pak. Kira-kira. Anjing dengan kambing kalau diadu nasab, menurut bapak-bapak, mulia mana anjing dengan kambing? Kambing. Mulia mana, Pak? Kakek buyutnya anjing dengan kambing, kira-kira mulia mana? Kata Syekh Ibrahim bin Adham, muridnya menyatakan, anjing guru. Kenapa, kata dia? Kakek buyutnya anjing ada yang masuk surga. Ada yang tahu, Pak, anjing mana? Ashabul Kahfi. Ikut ke surga. Apa sebab dia ikut ke surga? Karena dia menemani orang soleh ibadah. Ketika dia melihat ada 6 anggota pemuda yang tidak mau tunduk kepada Tuhannya, manusia kala itu adalah Tuhan, mengaku Tuhan, yang 6 orang ini tidak, mengasingkan diri ke gua.
Anjing ini ngelihat, ikut. Ketika orang 6 ini tidur 300 tahun, Allah tidurkan pula anjing ini 300 tahun. Ketika 6 orang pemuda ini dibangkitkan lagi sadar, anjing ini ikut sadar. Ketika 6 pemuda ini meninggal dunia, anjing ini pun diikutkan meninggal. Dan salah satu anjing yang masuk surga hanya anjing ini. Makanya kalau ketemu anjing, Pak, jangan dilempar langsung, Pak. Bisa jadi itu cucunya anjing yang masuk surga itu, Pak. Maksudnya apa? Salah satu kakek buyutnya anjing ada yang masuk surga. Tapi tidak semua anjing, Pak. Maksudnya apa? Ya, ini tidak mengeneralisir. Kata Syekh Ibrahim bin Adham, karena kakek buyutnya ada yang masuk surga. Lah kambing sampai hari ini tidak ada, Pak. Dan uniknya kambing, selain daripada kata Nabi SAW, tidak ada satu Nabi diutus ke muka bumi ini kecuali diutus dan ditugaskan mengembala domba, kambing. Kenapa kambing disimbolkan sebagai tidak ada seorang nabi yang diutus ke dunia ini kecuali dia mengembala? Karena kambing ini, Pak, salah satu hewan yang susah diatur. Ditarik dia melawan, didorong dia nendang ke belakang. Makannya juga rewel, salah dikit mencret. Ini kambing. Dan kambing ini simbol kesabaran kalau dididik. Makanya kalau para nabi terdahulu dan para sahabat termasuk Umar bin Khattab ini juga mengembala kambing. Belum ada, Pak, mengembala anjing, karena memang IQ daripada anjing itu agak sedikit tinggi. Makanya dia bisa sekolah, Pak. Anjing tahu dia kalau dia berburu ini bisa membuat hukum fikih hewan buruan menjadi halal. Ditepuk, Pak, kaki pantat sebelah kanan itu, dia akan tahu, oh itu rusa punya bos saya. Berarti kalau saya gigit, mati dia, halal untuk bos saya. Bukan untuk dia, Pak. Kalau ada pejabat hari ini yang dia tahu itu bukan untuk dia, dia gigit, masih dia makan, mungkin harus kita pindahkan sekolahnya, Pak, ke sekolah yang 75 juta pangkalnya tadi. Karena hari ini banyak ratusan juta sekolahnya bayar. Pinter-pinter, Pak. Di Malaysia itu Pertamax 7.800. Untungnya untuk negara 280 triliun. Di Indonesia jual Pertamax 13.500. Ruginya 980 triliun. Keren, Pak. Kira-kira di mana salahnya itu ya? Di Indonesia 13.000 rugi 980 triliun. Di Malaysia jualnya 7.800, untung 280 triliun. Mungkin harus pindah sekolah. Nah, kalau kambing tidak ada, Pak, yang bisa nyekolahkan dia. Tapi lihat kesudahannya, Pak, Bapak Ibu sekalian. Nanti ketika dia lahir, banyak lahiran anak anjing apa lahirnya anak kambing? Banyaklah lahirnya anak seekor anjing. Kalau seekor anjing melahirkan bisa sampai 4-6 ekor. Tapi kalau kambing paling banter 1 tahun 2 paling kencang, 1 yang paling sering. Tapi kalau orang sudah mau mencari ke pasar, yang ditanya, Pak, daging anjing apa daging kambing? Pak, di mana jual daging kambing? Oh, di situ. Ada tidak yang cari, Bu, di mana jual daging anjing? Tidak ada. Kalau ada yang cari daging anjing, Pak, mungkin ditanya, Bapak agamanya apa, Pak, kok cari daging anjing? Nanti lihat akhirnya, Pak, kenapa 2 hewan ini letak berkahnya berbeda. Justru lebih berkah kambing yang sejatinya dalam kehidupan manusia kadang-kadang tidak bernilai apa-apa. Tak kelihatan, Pak. Nah, kalau di kambing dengan anjing, anjing ini dia setiap malam begadang, Pak. Jam 1, jam 2 dia keliling, patroli. Apa kerja dia, Pak? Bongkar tempat sampah. Coba lihat kalau anjing tengah malam itu keliling. Keliling. Nanti menjelang subuh tidur dia. Tidur, Pak. Waktu azan subuh tidur dia.
Ada yang sifatnya seperti itu, makanya dia susah dapat berkah. Padahal Nabi SAW mendoakan umatnya di waktu pagi. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi. Lah anjing tidur menjelang pagi, menjelang azan subuh. Kalau ada orang yang jam 2 malam melek nonton, nanti menjelang subuh dia malah justru lebih kencang tidurnya. Coba periksa Pak DNA. Mungkin saudara dengan yang satu itu. Karena ya kita dititipi mukallaf Pak, dititipi beban untuk ibadah. Artinya ketika azan subuh mestinya kita bangun, ini kok pas mau subuh malah tidur. Nanti lihat kisah hikmah yang luar biasa, orang yang meninggalkan sholat subuh dan sholat sampai sholat berikutnya dia tinggalkan, berkah hidupnya hilang Pak. Kalau kambing, sebandot-bandotnya bandot, kambing jantan, itu sudah isya tidur Pak. Nanti menjelang subuh bangun, walaupun makan. Dan paling banyak ketika dipotong menjelang hari-hari besar, akikah yang dipotong kambing, walimah yang dipotong kambing, Idul Adha yang dipotong kambing, sapi. Berkahnya di mana? Karena dia bangun pagi, kata Syekh Ibrahim bin Adham. Dia menganalogikan, berarti kalau mau dapat berkah bangun pagi. Paginya kita jam berapa Bapak Ibu? Paginya kita tuh bukan jam 7, bukan jam 8. Kalau paginya jam 7 dan 8, orang Cina lebih pagi dari kita Pak. Orang Cina bangun jam berapa? Jam 3, buka toko dia. Sudah siap-siap. Apalagi yang sepuh emas, luar biasa. Mungkin jam 2 malam tuh udah kerja dia. Tapi orang muslim paginya bukan jam 8, bukan jam 9. Kita paginya Pak sebelum subuh bangun, berwudu, sholat sunnah 2 rakaat, entah tahajud, entah sholat taubat, entah sholat hajat, habis itu witir, qobliyah subuh berjamaah. Di situ berkah. Dan berkah inilah yang kita bawa, yang kita pakai untuk mengarungi samudera kehidupan supaya tenang. Orang yang meninggalkan sholat subuh dengan asar, kata Allah, hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Jangan tinggalkan, jaga oleh kalian sholat wusta. Kata ulama, sholat wusta ini sholat apa? Sholat subuh dengan sholat asar. Sholat subuh dengan sholat asar, kalau ditinggalkan salah satunya, bukan berarti sholat yang lainnya boleh ditinggalkan. Maksudnya, sholat subuh dengan asar, kalau ditinggalkan salah satunya ini, dosanya seperti meninggalkan seluruh sholat-sholat yang lainnya. Seandainya kita sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, kita kerjakan, tapi subuh tinggal, maka tidak dianggap mengerjakan sholat yang tadinya, 4 ini. Ada orang yang rajin Pak, sholat maghrib, subuh tidak, dianggap oleh Allah maghribnya tadi tidak sah. Karena dosanya seperti meninggalkan seluruh 4 waktu sholat yang sudah dia kerjakan. Apalagi yang sholatnya Jumat setahun sebulan sekali, seminggu sekali, setahun 2 kali. Idul Fitri, Idul Adha. Itu pun datang terlambat pas sudah khutbah yang mendekati salam. Baru datang Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mau berdiri sholat, tapi orang udah pulang Pak. Loh, nggak sholat orang. Saking nggak pernah sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Dikiranya Idul Adha dengan Idul Fitri sama seperti sholat Jumat. Khutbah dulu baru sholat. Yang mana-mana Idul Fitri, Idul Adha, sholat dulu baru khutbah. Ini saking bingungnya Pak, tidak pernah bertemu dengan ibadah rutinitas. Sehingga hilang, apa yang dia hilangkan keberkahan. Nah, berkahnya ini Pak, dekat dengan Allah itu lupa. Kami pernah nemu orang yang tidak bisa tidur 1 bulan, yang tidak bisa tidur 3 hari. Yang kami tanya pertama kali Pak, bagaimana sholatnya? Wah inilah Pak Ustaz, susah nih anakku. Sholat mana yang paling sering sulit dikerjakan Pak? Zuhur, asar. Alasannya apa Pak? Kerja. Bapak kerjanya apa? Tukang. Mohon maaf yang ada kerja tukang. Kenapa Pak tidak bisa sholat zuhur? Wah masih kumuh Pak Ustaz, badan kotor. Apakah tidak bawa ganti Pak? Wah repotnya anak bawa ganti. Kalau sholat Pak, susah karena kami waktu sholat itu masih kerja Pak.
Begitu sulitnya dia ingin menawarkan perintah Allah, sedangkan Allah tidak pernah sulit memberikan kita apapun yang kita inginkan. Bahkan tanpa kita pinta, Allah itu Rahman, Pak, dikasih semua. Jadi bagaimana, Pak? Ya, kalau bisa buatlah aku ini bisa tidur, Pak. Aduh, saya nggak bisa buat Bapak bisa tidur. Kalau betul-betul mau tidur, Pak, kita pentung aja bagian lehernya sekali. Tidur nanti, Bapak. Pingsan, Pak. Besok datang lagi, keluhannya sama. Begini saja, Pak. Kalau Bapak mau bisa tidur, cobalah Bapak kerjakan dululah sholat itu, Pak. Dengan berat hati dia mengatakan, aku coba, Pak Ustaz. Dengan catatan, Pak, kalau tidak bisa di masjid, di rumah. Kerjakanlah tepat pada waktunya, Pak. Jangan hilang barang satu kali sholat. Tapi kan latihan, Pak Ustaz. Bolehlah sekali-kali kita maghrib tinggal. Namanya juga kan belajar. Gini, Pak. Bapak kalau makan berapa kali sehari? 3 kali. Bisa nggak kalau Bapak makan 3 hari sekali? Wih, nggak bisa, Pak. Nah, kalau makan saja Bapak tidak bisa, bagaimana dengan sholat? Jadi, aku cumbukan. Sebulan kami tidak ketemu. Ketemulah waktu itu di Padang Pematang. Ini true story, Pak. Waktu sholat maghrib, kami di pondok, sholat isya kami ke masjid di mana dia tinggal. Ketemulah, Pak. Sudah pakai sarung, pakai koko hitam, ada sejadah kecil di bahu kirinya dan pakai songkok nasional. Kayak kenal kata kita, Pak. Pak Ustadz katanya, dipeluk saya, Pak. Alhamdulillah, saya udah sehat. Dan sekarang tidak meninggalkan sholat 5 waktu ke masjid barang sekalipun. Alhamdulillah. Sembuh, Pak. Buktinya sembuh, dia bisa tidur dan dia tidak meninggalkan sholat. Makanya saking berkahnya kadang di masjid, Pak, lagi sholat Jumat bisa tidur, Pak. Lagi pengajian bisa tidur. Bisa tidur, Pak. Coba lihat kalau ke pesta, mana ada yang tidur? Dipaksa melek, Pak. Jam 1, jam 2, dipaksa melek. Tapi kalau datangnya ke masjid, bangun sebelum zuhur jam 11.45 mandi, sampai ke masjid duduk di bawah kipas angin, mendengarkan khotib menyampaikan khutbah. Masyarul muslimin, itu bisa tidur, Pak. Enak. Nah, ini menggambarkan bahwa saking indahnya dan menenangkan. Nah, ini kalau kita ingin dapat berkah, Pak, setidaknya dari 2 ekor hewan ini, kalau mau mendapatkan berkah, bangun pagi. Di antara bangun pagi mengerjakan ibadah, itulah yang membedakan kita dengan mereka-mereka yang tak mengenal Allah, yang tak dititipi kalam mukallaf untuk ibadah kepada Allah. Disitulah letak bedanya. Artinya kalau ada orang yang begadang tengah malam, subuh malah tidur, itu sama seperti yang uang pangkal 75 juta. Tapi kalau ada yang mengikuti sunnah Nabi, sesudah isya barangkali ada kegiatan kajian sampai jam 10 bisa tidur, nanti subuh dia bangun, insya Allah dia dapat berkah dalam kehidupan. Makanya ada orang yang tak ibadah tapi uangnya banyak, hartanya berlipat-lipat, dia tak bisa tidur. Bisa jadi pola hidupnya mirip-mirip seperti yang bangun malam tapi malah subuh jika dia bisa tidur. Ini berkah ini yang kita cari, karena berkah ini sekali lagi misteri yang Allah sembunyikan, yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata naluri manusia biasa, dia tidak bisa lihat. Tugas kita dengan keberkahan ini, Pak, untuk betul-betul tafakur dan ikhtiar kepada Allah, meningkatkan kualitas iman dan takwa, karena kata Allah, Allah akan turunkan berkah di muka bumi ini bagi mereka yang beriman, wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ardh. Semoga nilai keberkahan ini kita bawa di subuh hari ini sampai nanti di esok hari di dalam kehidupan keluarga kita, dan kita bisa melihat apa yang kita pakai semuanya mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang disampaikan Syekh Ibrahim bin Adham ini jadi kisah bagi kita, hikmah yang luar biasa. Tidak ada satu hewan di muka bumi ini kecuali ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Bahkan seekor babi sekalipun ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Mengapa Allah larang untuk dimakan? Selain daripada nas dalam Al-Quran itu haram, banyak penelitian ilmiah yang Allah titipkan di sana. Baru sekarang saja terbuka. Apalagi mau menguak luar biasa alam semesta ini, menitip keberkahan yang tidak terbilang jumlahnya. Semoga kita semua dapatkan berkah itu, dan
untuk kita bawa bekal menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Banyak mohon maaf jika ada kekurangan. Benarnya datang dari Allah, salahnya datang dari syaitan. Saya hanya korban. Hadanallahu ikum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tausiah yang disampaikan oleh Ustaz kita Bapak Ibu Sekjen PPD. Terima kasih. Kita sesama dulu.
Aku nanya piring waktu mana? Aku nggak tahu. Itulah. Ini aku jadilah kedua kalangan global ya. Kalau ini tapi terus saja di dalam banyak keputusan apa buat tidak ada buat ya. Sehat bos.
Nyepinya siapa? Saya. Dia ini berjalan sendiri. Terus